Bek Inter Milan, Francesco Acerbi akan dapat kembali beraksi untuk Nerazzurri saat menghadapi Genoa atau Bologna. Menurut FC Internews, yang mengungkapkan hasil tes medis pada pemain berusia 35 tahun itu hari ini setelah absen karena cedera betis sejak awal bulan Februari. Inter tidak ingin mengambil risiko dengan kebugaran Acerbi, di mana sang pemain telah diberi banyak waktu untuk bisa pulih. Laporan menjelaskan bahwa hari ini Acerbi telah menjalani tes bersama staf medis Inter, dan pemulihannya berjalan dengan baik berdasarkan tes yang dilakukan. Acerbi memang tidak akan bisa kembali tepat waktu untuk pertandingan Inter berikutnya menghadapi Atalanta, namun ada kemungkinan dirinya dipanggil ketika menjamu Genoa atau saat bertandang ke Bologna. Laporan mencatat, Acerbi harus berada dalam kondisi kebugaran penuh saat Inter terbang ke Madrid untuk menghadapi Atletico di babak 16 besar UCL bulan depan. Inter Milan telah mengonfirmasi bahwa gelandang Hakan Çalhanoğlu mengalami cedera menjelang pertandingan Serie A melawan Atalanta. Seperti dilansir FC Internews, pihak klub telah memberikan pernyataan resmi bahwa Çalhanoğlu mengalami ketegangan otot ringan di paha kanannya. Pelatih Simone Inzaghi juga telah membenarkan bahwa Çalhanoğlu sedang tidak dalam kondisi terbaik secara fisik setelah kemenangan atas Lecce kemarin malam. Hal inilah yang menjadi alasan pemain berusia 30 tahun itu tidak dimainkan di laga kemarin. Çalhanoğlu telah menjalani pemeriksaan medis dan hasil tesnya mengonfirmasi bahwa sang gelandang mengalami sedikit ketegangan pada otot aduktor longus di paha kanan. Dengan demikian, mantan pemain rossoneri tersebut akan dipastikan absen untuk laga melawan Atalanta pada tengah pekan ini. Sementara dalam laporan lain, Sky Sport Italia mengonfirmasi bahwa Çalhanoğlu akan pulih dari cederanya ketika Inter bertandang ke Bologna. Laporan mencatat, Çalhanoğlu membutuhkan 7 hingga 10 hari untuk proses pemulihannya dan bahkan bisa kembali tersedia saat menghadapi Genoa. Tujuannya adalah agar pemain internasional Turki itu bisa fit sepenuhnya untuk pertandingan UCL menghadapi Atletico Madrid pada tanggal 14 Maret mendatang. Inter Milan bisa menganggap gelar Serie A musim ini hanya sebatas formalitas semata usai mengalahkan Lecce kemarin malam. Menurut Gazzetta dello Sport, kemenangan Inter di Via del Mare merupakan kemenangan ke-21 mereka di Serie A sejauh musim ini. Pasukan Simone Inzaghi hanya kalah sekali melawan Sassuolo pada bulan September, serta bermain imbang melawan Bologna, Juventus dan Genoa. Inter menambahkan 1 clean sheet lagi di Serie A usai mengalahkan Lecce serta menambah total gol mereka di Liga menjadi 63, dan hanya 12 kali mengalami kebobolan. Sementara itu, Nerazzurri juga mencatatkan 10 kemenangan beruntun dari 10 laga terakhir mereka di semua kompetisi. Di sisi lain, 3 poin yang diraih Inter atas Lecce kemarin berarti mereka saat ini unggul 9 poin dari Juventus dan masih menyimpan 1 pertandingan yang belum dimainkan. Hal tersebut membuktikan bahwa Inter memiliki kesenjangan yang signifikan dari para rival mereka dalam perburuan gelar Scudetto musim ini. Namun secara matematis, Inter belum memenangkan gelar tersebut dikarenakan masih ada 13 laga tersisa. Meski demikian, dengan kualitas serta konsistensi yang ditunjukkan Inter sejauh musim ini, maka gelar Serie A pada akhirnya tidak lebih dari sekedar formalitas. Inter Milan akan berusaha untuk mengakhiri perburuan gelar Scudetto guna mengalihkan fokus mereka ke Liga Champions. Menurut FC Internews, Inter kembali mengambil langkah maju dalam perburuan gelar mereka saat mengalahkan Lecce kemarin malam. Kemenangan tersebut membuat Inter kini unggul 9 poin dari Juventus dan selisih 13 poin dari Milan, di mana Nerazzurri juga masih memiliki 1 pertandingan yang belum dimainkan. Secara matematis, Inter memang belum bisa menjamin apapun mengingat masih ada 3 bulan lagi hingga akhir musim sehingga masih banyak kemungkinan untuk tergelincir. Selain itu, Inter memiliki pengalaman pahit di musim 2021-2022 ketika mereka tersingkir dari perburuan gelar Scudetto pada musim semi. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa Nerazzurri terlihat begitu bertekad untuk semakin tancap gas dan berlari jauh meninggalkan para rival mereka. Bahkan dengan rotasi tim yang signifikan, Inter berupaya mengerahkan segalanya untuk menghancurkan Lecce dan meraih 3 poin di laga kemarin. Pasukan Simone Inzaghi saat ini sepertinya merasakan peluang untuk menciptakan keunggulan yang lebih menentukan bagi mereka sendiri. Hal ini tentu bisa membuat Inter bisa fokus sepenuhnya di Liga Champions. Pelatih Simone Inzaghi sejatinya memiliki pikiran bahwa pada titik ini mereka juga mempunyai kesempatan untuk melangkah jauh di UCL.
Namun selama perburuan gelar Scudetto bersama Juventus masih ada dalam pikiran Inter, maka Nerazzurri tidak akan bisa sepenuhnya fokus pada petualangan mereka di Eropa. Oleh sebab itu, dengan semakin dekat Inter untuk mengamankan Scudetto secara matematis, maka mereka juga bisa menganggap Liga Champions sebagai prioritas. Striker Inter Milan, Lautaro Martinez telah menunjukkan naluri predator untuk mencapai 3 digit koleksi golnya di kasta tertinggi Italia. Seperti dilansir FC Internews, yang memuji penampilan El Toro saat mencetak 2 gol ke gawang Lecce di Stadion Via del Mare kemarin malam. Kapten Inter tersebut kini telah mencapai tonggak penting dengan mencetak 101 gol di Serie A, dan berdiri kokoh dalam daftar Capocannonieri Serie A musim ini. Pada awal pertandingan kemarin, Lautaro berjuang bersama anggota tim lainnya untuk mengatasi tekanan agresif dari pasukan Roberto de Aversa. Nerazzurri tampak kesulitan merangkai umpan dan juga dalam hal penguasaan bola di pertandingan tersebut. Namun tidak butuh waktu lama bagi El Toro untuk menyesuaikan diri menjadi penentu di depan gawang lawan seperti yang ia lakukan di sepanjang musim. Sang kapten pun menyelesaikan dengan sempurna umpan terobosan dari Christian Aslani untuk memperdayai kiper lawan. Hal yang sama juga terjadi pada gol kedua Lautaro, di mana sang striker mampu mengatur waktu berlari untuk menyelesaikan umpan manis dari Frattesi, dan mengubah skor menjadi 3-0 melalui serangan balik yang sangat brilian. Gelandang Inter Milan, Davide Frattesi tentu saja tidak terlihat seperti opsi cadangan ketika mengalahkan Lecce kemarin malam. Hal ini diungkapkan oleh Gazzetta dello Sport, yang menyoroti penampilan positif pemain berusia 24 tahun itu saat diturunkan dari menit pertama di laga tersebut. Frattesi baru 3 kali dimainkan sebagai starter untuk pertandingan Serie A, di mana starter sebelumnya terjadi dalam kemenangan atas Empoli dan Fiorentina. Pemain internasional Italia itu justru kerap menjadi starter di Liga Champions dan Coppa Italia. Alasan mengapa starter di Serie A begitu sulit didapat bagi Frattesi adalah karena trio gelandang kunci seperti Nicolo Barella, Hakan Calhanoglu dan Henrikh Mkhitaryan terlihat sangat solid. Pelatih Simone Inzaghi mengandalkan ketiga pemain tersebut sebagai fondasi untuk kampanye liga yang dominan, sehingga hal itu pun menimbulkan persepsi bahwa Frattesi sedikit banyak hanya merupakan opsi cadangan. Frattesi terbukti mampu memberikan pengaruh dari bangku cadangan dalam beberapa pertandingan dengan mencetak sebagian besar golnya, termasuk saat menjadi penentu ketika mengalahkan Hellas Verona. Meski demikian, mantan pemain Sassuolo tersebut menunjukkan bahwa dia juga bisa bersinar jika diturunkan dari menit pertama. Frattesi memberikan energi untuk timnya dalam mengendalikan tekanan tinggi dari pasukan Roberto de Aversa kemarin. Sang gelandang muncul dengan gol kelimanya untuk Inter di Serie A musim ini, dan menempatkannya di belakang Lautaro Martinez, Marcus Thuram dan Hakan Calhanoglu dalam daftar pencetak gol terbanyak untuk La Beniamata. Agen asal Italia, Oscar Damiani menilai bahwa pemain muda Inter Ebenezer Akinsanmiro adalah gelandang cerdas yang bisa banyak belajar dari para seniornya di tim utama. Dalam sesi wawancara dengan FC Internews, Damiani memuji pemain internasional Nigeria berusia 19 tahun itu setelah melakoni debut seniornya untuk Nerazzurri melawan Lecce kemarin malam. Gelandang serang muda ini telah bermain untuk tim Primavera Nerazzurri sejak kedatangannya tahun lalu. Dalam waktu singkat ia menjadi salah satu pilar utama di tim Primavera, dan mengukuhkan dirinya sebagai salah satu pemain paling menjanjikan. Sejauh musim ini, ia sudah mencetak 5 gol dan menyumbangkan 2 assist di semua ajang untuk level pemuda. Akinsanmiro baru berusia 19 tahun dan jalan yang harus dilalui pemain Nigeria tersebut masih sangat panjang. Namun debut senior kemarin tidak diragukan lagi merupakan langkah yang sangat besar baginya. Akinsanmiro adalah pemain muda yang menarik, ujar Damiani seperti dilansir FC Internews. Dia sangat cerdas dan merupakan pemain yang sangat bagus, di mana saya bertemu dengannya di turnamen Viareggio. Inter melakukan upaya yang baik untuk mengontraknya, dan itu bukanlah hal yang mudah mengingat statusnya di luar Uni Eropa. Selamat kepada Nerazzurri yang telah merekrutnya, serta selamat juga kepada pemain yang telah berlatih dan berkembang dengan baik. Ketika Anda bermain dengan pemain senior, maka Anda akan cepat berkembang. Akinsanmiro memiliki banyak potensi sehingga Real Madrid dan banyak klub lain juga ingin merekrutnya. Tetapi Inter sangat pintar bekerja dengan pemain muda, dan mereka benar-benar berusaha meyakinkan sang pemain untuk bergabung. Tutup agen asal Italia tersebut.
Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi merasa timnya masih bisa terus berkembang setelah mengalahkan Lecce malam tadi. Berbicara usai pertandingan, sang pelatih juga memuji penampilan Alexis Sanchez dalam laga tersebut. Tentu saja kami masih bisa terus berkembang karena kami belum melewati bulan-bulan terpenting di musim ini, ujar Inzaghi usai pertandingan seperti dilansir FC Internews. Sangat wajar jika kami menunjukkan sedikit kepuasan setelah mencapai hal yang cemerlang di sepanjang musim. Namun kita harus selalu berusaha untuk berkembang, dan kami membutuhkan kontribusi dari seluruh pemain. Kami akan menghadapi Atalanta pada tengah pekan dan itu akan sulit ketika ada begitu banyak pertandingan. Menghadapi Ladea bukan merupakan laga penentu, karena kita tahu bahwa masih banyak pertandingan dalam 3 bulan ke depan. Maka dari itu kita harus tetap fokus meskipun sedang tertidur. Kemudian mengenai Sanchez, dia memainkan pertandingan yang luar biasa dan melakukannya dengan sangat baik. Sanchez membuktikan bahwa dirinya adalah pemain top dan juara sejati, tutup sang pelatih. Pemilik Inter Milan, Suning Group dilaporkan hampir mencapai kesepakatan terkait perpanjangan batas waktu pinjaman kepada Oaktree Capital selama 2 tahun. Menurut Gazzetta dello Sport, negosiasi sedang menuju ke arah kesepakatan mengenai persyaratan baru dengan kepentingan yang lebih tinggi, namun tetap berkelanjutan. Seperti diketahui, masa depan Suning di Inter telah menjadi topik berbagai spekulasi selama beberapa bulan terakhir. Alasannya adalah semakin dekatnya tenggat waktu pembayaran kembali pinjaman kepada Oaktree, yang akan jatuh tempo dalam 3 bulan ke depan. Suning secara efektif menjadikan klubnya sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Oleh karena itu, jika Suning gagal membayar pinjaman beserta suku bunganya, maka kendali atas klub akan berpindah ke tangan Oaktree Capital. Namun Gazzetta mengonfirmasi bahwa Suning dan Oaktree selangkah lagi akan mencapai kesepakatan untuk memundurkan tenggat waktu pinjaman. Laporan mencatat, Oaktree telah menunjukkan kesediaannya untuk bekerja sama dengan Suning selama 2 tahun ke depan. Hal ini tentu akan disertai dengan persyaratan baru yang akan menyebabkan meningkatnya suku bunga pinjaman tersebut. Inter Milan dikabarkan tidak perlu lagi menjual pemain bintang mereka pada musim panas mendatang untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub. Seperti diketahui, Inter terpaksa harus menjual 1 atau 2 pemain kuncinya dalam beberapa musim terakhir karena mengalami masalah finansial. Namun semuanya akan berbeda pada musim panas tahun ini, di mana proyek Inter akan terus berjalan tanpa harus menjual pemain bintang mereka. Inter pada akhirnya mulai membangun proyek yang kuat di bawah asuhan Simone Inzaghi. Nerazzurri dengan secara tak terduga menghasilkan dana yang besar dari Liga Champions pada musim lalu. Selain itu, kebijakan transfer cerdas dari CEO Beppe Marotta telah sukses menjaga skuad mereka tetap kompetitif. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Inter juga akan memperoleh lebih dari 50 juta euro dari keikutsertaan mereka di Piala Dunia Antar Klub 2025. Selain itu, mereka sedang berada di jalur yang tepat untuk memenangkan Scudetto musim ini dan bisa menghasilkan dana jutaan dolar bagi klub. 2 pemasukan itu saja sudah cukup bagi Inter untuk tidak mengorbankan pemain bintang guna menopang posisi keuangan mereka. Sementara di sisi lain, Nerazzurri sudah mulai memperkuat skuad mereka dengan mengamankan kesepakatan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi secara gratis. Dengan demikian, manajemen klub saat ini hanya akan fokus dalam menyiapkan kontrak baru untuk Nicolo Barella, Denzel Dumfries dan Lautaro Martinez.